perasaan inferior ketika keyakinan itu dimarginalkan, itu adalah benih-benih dari radikalisme. Ya. Benih-benih kebencian, benih-benih permusuhan dan seterusnya, karena ketidakmampuan kita untuk berhadapan dengan dunia dan realitas yang sesungguhnya. Gitu. Jadi filsafat jalan keluar bagi kita untuk mengarungi dunia dengan lebih bijaksana. Ya. Welcome to Renaissance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Renaissance. Jumpa lagi dari channel ini. Di samping saya ini sosok yang terbiasa kesehariannya akrab dengan dunia filsafat, tapi hidupnya cukup dengan sangat santai. Pak Pendeta Dr. Diks Pasande, beliau adalah doktor filsafat sekaligus pendeta senior yang pernah menjadi ketua sinode di Gereja Protestan Indonesia Luwu. Gimana kabar Pak Pendeta? Alhamdulillah baik Pak Ustaz. Luar biasa, puji Tuhan Pak Pendeta. Ya, ini masalah filsafat nih, sebagian kalangan agama kan menganggap apa ya, momok. Kira-kira penting gak sih itu filsafat dalam keberagaman kita? Saya kira iya, dalam artian bahwa agama juga perlu untuk keluar menjelaskan sisi keyakinannya, supaya kemudian agama itu tidak menjadi jeto atau apa itu? Jadi jeto itu sebenarnya pemukiman kumuh bagi kaum minoritas dulu pada zaman Romawi, misalnya kaum Yahudi, orang minoritas yang kemudian dikelompok jadi orang pinggiran. Jadi supaya kemudian agama itu tidak terpinggirkan dalam kemudian peran kemanusiaannya, terutama berhadapan dengan modernisme misalnya, tidak gagap ketika berhadapan dengan realitas sekitarnya, supaya kemudian ketika orang beragama ada kebanggaan bahwa dia mampu untuk menjelaskan isi keyakinannya. Tidak semua tentu saja hal harus diterima secara rasional atau dieksplanasi secara rasional, tetapi paling tidak agama yang kita anut adalah bagaimana kemudian kita beragama secara wajar, secara tidak mesti melulu rasional atau formalistik ya, tidak rigid, tidak tetapi kemudian ada keluasan juga kemampuan dulu dalam sejarah gereja misalnya, dari perspektif saya, dan kemudian yang kemudian dikenal dengan teologi apologia misalnya, yang bersifat apologetik, tetapi tidak semata-mata bersifat pembelaan sesungguhnya, tetapi kemudian keyakinan itu diterima karena kesadaran, gitu. Tidak hanya secara emosional dan seterusnya, tapi ada kesadaran rasional yang mengantar itu ya. Itu saya kira. Ya, saya kira di setiap agama, bahkan di Islam juga, di Kristen juga, pasti ada resistensi dari kelompok-kelompok. Ya, kita sebut aja kelompok yang tekstualis yang tekstual memahami agama ini, biasanya kan cukup resisten tuh terhadap filsafat. Kalau di Islam misalnya disebut, belajar filsafat itu nanti kamu sesat, nanti kamu kafir. Kalau di dunia Kristen gimana itu? Artinya kan misalnya di kekristenan sendiri misalnya, sangat banyak varian dari denominasi atau aliran-aliran atau lembaga-lembaga kegerejaan, dan tidak sedikit yang kemudian memahami teks-teks kitab suci secara literer, dan bahkan menganggap bahwa pikiran-pikiran yang sifatnya rasional itu adalah atau sesuatu yang sesat atau pekerjaan iblis atau apapun itu, sehingga dalam sejarah pemikiran Kristen misalnya ada dua kutub besar, misalnya Santo Anselmus misalnya pernah mengatakan bahwa yang pertama-tama adalah
beriman dulu, baru atau percaya dulu, baru yakin atau baru memahami. Tetapi kemudian misalnya Petrus Abelardus misalnya atau Peter Abelard mengatakan, nah, harus yakin dulu, paham dulu, baru kemudian percaya. Gitu. Nah, jadi saya kira pemikiran-pemikiran seperti itu, tapi juga dalam perkembangan pemikiran kita tahu bahwa misalnya baik secara ontologi atau epistemologi, justru filsafat membantu kita untuk kemudian merumuskan secara kuat fundament dari proses berkeyakinan kita. Misalnya kalau dalam sejarah kita melihat misalnya bukti-bukti rasional tentang adanya Tuhan, misalnya Aquinas, ataupun bukti-bukti moral dari Kant misalnya, atau bukti-bukti teologis misalnya teleologis. Dari atau bukti-bukti kosmologis dan seterusnya. Saya kira pendasaran-pendasaran filosofi seperti itu sangat membantu untuk kemudian memberikan kita keyakinan supaya kita tidak gagap, terutama misalnya ketika kita berhadapan dengan delusi Tuhan dari Dawkins misalnya, atau Allah itu tidak besar-besar amat, yang tidak gede-gede amat, yang tidak gede-gede amat, karya God is not great dari Christopher Hitchens misalnya kan, pemikir-pemikir yang ateis, teologis antropologinya Feuerbach misalnya, Ludwig Feuerbach, atau yang dan misalnya Marx atau agama candu, atau Nietzsche, Nietzsche, atau juga Jean-Paul Sartre misalnya, dan banyak lagi pemikir-pemikir yang bersifat baik agnostik maupun ateis. Ya. Ada yang menarik, Pak Cik, kan ada dua pola keberangkatan yang berbeda nih. Ya, anggaplah kita tadi berpijak dari Saint Anselmus dan Abelardus. Anselmus itu kan credo dulu atau yakin dulu baru mengetahui. Abelardus dia balik. Nah, kalau kita pakai konsepnya Anselmus, berarti posisi filsafat adalah apologia teologi. Kalau kita pakai konsepnya Abelardus, berarti posisi filsafat adalah pintu masuk ke teologi. Ya, semestinya kayak gimana sih kalau menurut Pak Pendeta? Ya, idealnya kan tidak mesti sebenarnya dipertentangkan, tetapi kemudian dalam perjalanannya orang lihat itu sebagai dua kubu yang saling menegasi gitu loh. Tetapi sebenarnya dalam praktek, dalam realitas sesungguhnya itu tidak saling menegasi. Gitu. Tidak ya? Justru kalau menurut saya dalam pengalaman kita semua, seperti kata Rudolf Otto, kita semua punya bibit-bibit nominus, perasaan yang takjub, ketertakjuban, perasaan yang terhadap yang kudus, ya. Nah, sehingga sebenarnya dengan begitu kita tinggal kemudian dalam langkah selanjutnya adalah bagaimana menangkap katakanlah cahaya ilahi atau apapun kita membahasakannya itu, dan menjalankan keyakinan itu secara sadar ketika kesadaran itu kita hentar dalam realitas, pada saat itulah mau tidak mau kita berusaha untuk merasionalisasi keyakinan itu, saya kira. Jadi posisi ini sebenarnya bukan paradoks ya. Jadi kita bisa pada satu saat ya berposisi kayak Anselmus, pada saat yang lain kita juga bisa jadi cair aja sih. Iya, saya kira ya. Jadi saya kira ya memang tidak harus saling dipertentangkan, bahwa pada satu ketika saya berada pada situasi seperti ini dan pada saat yang lain saya di situasi yang menghendaki dan menuntut saya untuk kemudian katakanlah pada situasi seperti yang dinyatakan oleh jadi pertanyaannya adalah seperti kemudian apakah dua hal ini saling bertentangan, ataukah kita menggunakan keduanya dalam rangka sebenarnya pertumbuhan spiritualitas itu sendiri, saya kira. Sebagai manusia beragama kan kadang kita mengalami dua hal ya, secara psikologis nih.
disorientasi iman dan romantisme iman. Nah, ketika kita mengalami disorientasi iman, biasanya kita mempertanyakan ulang iman kita. Nah, ketika kita mengalami romantisme iman, biasanya kita merasa berada pada posisi iman kita sudah iman ini sudah harga mati gitu kan. Nah, kira-kira posisi filsafat gimana nih? Pada posisi kita disorientasi, kita meragukan atau mempertanyakan ulang dogma-dogma teologi kita, atau pada posisi di mana ketika kita merasa iman kita ini sudah mapan. Posisi filsafat gimana sebagai dua ini kan sebenarnya bisa menimbulkan persoalan. Di satu sisi disorientasi bisa membuat kita menjadi relativis bahkan agnostik. Ya. Nah, ketika kita berada pada posisi romantisme iman itu bisa mengarah pada fundamentalis kan. Ya. Nah, dua ini kan bisa menjadi persoalan lah. Kalau menurut Pak Pendeta gimana jalan keluar filsafat sebagai jalan keluar dari dua pengalaman keberimanan ini? Iya, jadi kan itu yang kemudian misalnya kita bisa katakan sebagai in between atau jalan tengah, di mana kemudian kita juga menolak misalnya keberimanan atau berkeyakinan sebagaimana yang dibahasakan oleh Christoph Hitchens misalnya, apa yang kemudian disebut dengan argumen by design itu bahwa keyakinan itu adalah hanya sekedar sebagai justifikasi atau pembenaran terhadap realitas yang sesungguhnya memang sudah seperti itu adanya. Dan seterusnya. Tetapi berkeyakinan adalah melampaui itu sesungguhnya. Berkepercayaan adalah melampaui itu. Bahwa ada wilayah-wilayah di mana saya harus percaya bahwa tentu saja tidak semua hal bisa saya terima secara logis dan tidak semua hal dapat saya eksplanasi secara rasional atau secara logis. Tetapi setidak-tidaknya rasionalitas itu justru menghantar saya untuk tidak jatuh kepada penyederhanaan persoalan ataukah juga kepada apa yang kemudian disebut orang dengan apakah neoradikalisme atau fundamentalisme yang hanya menyederhanakan teks-teks kitab suci atau memungut teks-teks tertentu sesuai dengan selera dan apa saya, tetapi kemudian tempat ujiannya adalah pada realitas dan pada proses berpikir saya, sehingga kemudian karena kita juga meyakini bahwa untuk apa kemudian rasio atau akal budi itu diberikan, benar dikaruniakan katakanlah, ya kan? Kalau kemudian saya tidak menggunakan itu kan berarti mubasir, saya membuang sesuatu terhadap sesuatu yang diberikan, gitu. Ada ketidaksyukuran dong kalau begitu. Persis, sehingga kemudian bahwa beriman juga adalah, berkepercayaan juga adalah proses kritis terhadap baik teks kitab suci, jadi sikap terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan baru, melihat teks kitab suci dari perspektif yang baru misalnya, kemungkinan-kemungkinan yang baru, tetapi juga terbuka terhadap realitas. Sehingga ketika keyakinan saya misalnya tidak sesuai dengan apa yang terjadi dan seterusnya, saya harus mereposisi misalnya. Memberi tafsir baru, memberi perspektif baru terhadap keyakinan itu. Dan yang membantu dan menolong saya Pak Ustadz untuk itu adalah mau tidak mau salah satunya adalah filsafat dan akal saya gitu. Misalnya kan dalam sejarah misalnya, begitu lama kekristenan percaya bahwa bumi ini adalah flat, rata, dan dia adalah pusat dari tata surya. Dan kita terima dan yakini itu selama ribuan tahun. Dan itu berdasarkan teks. Berdasarkan teks kitab suci. Tetapi ketika berhadapan dengan realitas temuan sains dan temuan sains dan ternyata kenyataannya tidak demikian, mau tidak mau saya membuka diri terhadap kebaruan-kebaruan itu. Jadi mereposisi tafsir Saya melihat kembali teks itu lalu memberi tafsir baru terhadap pemahaman baru terhadap itu. Dan apa yang membantu saya adalah akal saya. Sangat dinamis lahirnya keyakinan itu. Tentu. Jadi lebih hidup lah. Berkeyakinan itu lebendik, dinamis, hidup. Jadi dia terus bergerak dalam proses pencarian karena
kita tidak pernah selesai. Kita dalam proses ini menjadi. Tidak pernah selesai. Iya, Selalu kita proses becoming, menjadi. Selalu Iya. menjadi. Iya. Jadi tidak ada yang sebenarnya finish dari Iya. keimanan ini. Iya. Jadi misalkan sekarang katakanlah teman-teman saudara-saudara kita kembali ke fitrah karena selesai Idul Fitri misalnya. Tidak berarti bahwa tanggung jawab keberimanan itu sudah selesai sampai di situ. Iya. Tetapi ada panggilan dan tanggung jawab yang baru yang menanti hari ini dan ke depannya. Jadi tidak ada salahnya kalau saya sampaikan sekarang selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Saya juga sebaliknya selamat kenaikan Isa Al-Masih. Nah, terima Bertepatan kasih. momennya di Ya, tahun betul, ini. Ya. Jadi Pak Pendeta, ada hal yang menurut saya juga menarik ya. Misalnya filsafat itu kan ya memang mendapat resistensi di sebagian kalangan ya. Di kalangan agamawan itu kan terbelah. Ada yang pro, ada yang kontra ya. Nah, ini akhirnya menimbulkan juga resistensi internal. Nah, biasanya yang kontra filsafat itu cenderung eksklusif keberagamaannya, dan yang pro filsafat itu lebih terbuka keberagamannya. Benar gitu nggak sih? Atau misalnya filsafat ini bisa menjadi jalan keluar bagi kita dalam menyikapi ini realitas ini beragam loh. Tidak semua orang kayak kita, tidak sama iman, sama imannya sama dengan kita. Ada yang menganut iman yang lain. Kira-kira ini bisa menjadi jalan keluar dalam relasi antar iman. Iya, saya kira ya, dalam artian bahwa dia kemudian menghentar kita untuk sampai kepada kesadaran bahwa ternyata kita ini memang berbeda dan suka atau tidak suka dalam realitas itu kita harus menerima perbedaan dan kepelbagaian ya, itu misalnya. Jadi ada sikap yang menerima kemajemukan itu. Saya tidak mau terpancing untuk menggunakan istilah pluralisme dan seterusnya. Pakai juga ya, apa-apa. Tapi kemudian misalnya karena itu kemudian masih debatable misalnya. Ya, benar. Jadi pengeksklusian itu adalah ketika kemudian secara rigid saya memahami 1, 2 teks dan seterusnya dan menganggap bahwa itulah yang paling benar. Tetapi ketika saya menggunakan misalnya pendekatan-pendekatan filsafat naturalistik katakanlah, atau filsafat agama atau filsafat ketuhanan, pendekatan-pendekatan lainnya, saya justru sampai kepada realitas bahwa ya memang kepelbagaian itu sebuah keniscayaan memang harus diterima, dan persoalan selanjutnya adalah bagaimana reaksi saya terhadap atau sikap saya terhadap perbedaan-perbedaan. Perbedaan ini kan jadi dalam perjumpaan, dalam perbedaan ini kan kita berada pada positioning iman masing-masing, ya, yang mungkin nggak akan sulit atau mungkin mustahil untuk ketemu. Ya. Tapi bisa nggak, misalnya filsafat ini melampaui, dalam tanda petik melampaui perbedaan iman tersebut, sehingga kita menemukan titik temu bahwa oke, kita berbeda pada beberapa hal, tapi ada titik temu yang menjadi bridging kita gitu. Iya, jadi kan misalnya dalam pencarian dasar bersama, misalnya problem-problem humaniora, persoalan-persoalan kemanusiaan yang kemudian kita bisa identifikasi secara bersama. Jadi kita tidak hanya pada tataran esoterisme dan seterusnya, saya kira, tetapi kemudian ke problem-problem yang lebih berat, ya. Saya kira itu ya. Ya, ini kan bisa didekati dengan pendekatan etika kemanusiaan ya, kalau Hans Kung menyebut misalnya etika global misalnya, ya. Jung etika global, bahwa perbedaan iman ini ya dalam tanda petik bisa diatasi dalam relasi kita dengan menggunakan pendekatan etika global, bahwa ya nilai kemanusiaan itu. Ya, betul. Kalau hal yang sifatnya esoterik mungkin enggak? Saya kira walaupun tidak mudah, tetapi kemudian misalnya pendekatan filsafat perennial ataukah juga jalan-jalan mistik misalnya, atau pendekatan yang tasawuf atau sofistik sifatnya, tetapi kemudian yang menghentar kita sampai kepada sebuah pengakuan bahwa pada dasarnya sesungguhnya kita ini hanyalah peziarah, pencari dengan jalan yang satu, berbeda jalan kita tetapi tujuan kita ya. Saya kira itu menarik kata peziarah. Ya.
peziarah-peziarah spiritual yang hidup bersama di bumi dalam kepelbagaian. Dan filsafat menjadi salah satu penolong kita untuk sampai pada penghayatan hal tersebut. Ya, menarik ini Pak Pendeta perbincangan kita ya. Perbincangan seperti ini kan sebenarnya penting untuk menjembatani kepelbagaian di antara kita, menghapus purbasangka yang membuat kita berjarak atau paling tidak bisa menimbulkan relasi yang canggung. Nah, mungkin ada closing statement dari Pak Pendeta untuk sobat-sobat Renaissance ini. Bagaimana sih sebenarnya filsafat dalam keberagamaan itu gimana? Iya, jadi kan filsafat itu kan mengantar kita kepada pemahaman tentang nilai-nilai universal, tetapi juga sekaligus menjadi sebuah, saya tidak mau mengatakan sebagai imperatif, sebagai sebuah prinsip, tapi sebuah ajakan, sebuah seruan. Kemudian tidak memusuhi akal sehat. Jadi beriman itu beriman secara sadar, dalam artian bahwa ada keberanian untuk keluar, menguji keyakinan kita ketika diperhadapkan dengan realitas perkembangan pengetahuan. Kita tidak memusuhi kebaruan-kebaruannya, tetapi kemudian terus mereposisi. Keberanian itu akan terbantukan dengan kita menggunakan filsafat misalnya. Karena kalau tidak, keyakinan kita kembali lagi di bagian awal tadi bahwa keyakinan kita akan menjadi menjadi marginal, sangat dimarginalkan, dan itu sebenarnya perasaan inferior ketika keyakinan itu dimarginalkan, itu adalah benih-benih dari radikalisme. Benih-benih kebencian, benih-benih permusuhan dan seterusnya, karena ketidakmampuan kita untuk berhadapan dengan dunia dan realitas yang sesungguhnya. Gitu. Jadi filsafat jalan keluar bagi kita untuk mengarungi dunia dengan lebih bijaksana. Semakin arif, semakin tanpa menanggalkan keunikan iman kita tentunya. Karena akal sehat juga adalah pemberian. Anugerah yang harus kita syukuri, dan bentuk kesyukurannya adalah menggunakan secara optimal. Demikian Sobat Renaissance, perbincangan yang menarik dengan seorang pendeta yang juga doktor filsafat. Nantikan kami di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.